Baiklah saudara-saudara sekalian, mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulaikan pembahasan kita di pertemuan pertama ini sehubungan dengan mata kuliah pendidikan karakter Kristen. Dalam mata kuliah ini perlu diketahui bahwa ini adalah mata kuliah wajib bagi semester 1 dan juga mata kuliah ini bersyarat kalian untuk mengontrak mata kuliah spiritualitas pastoral. Jadi sebenarnya diharapkan kalian harus lulus mata kuliah ini, karena kalau tidak maka kalian juga tidak bisa mengontrak mata kuliah spiritualitas pastoral di semester berikutnya. Dan yang sangat diharapkan juga dari mata kuliah ini, capaian akhirnya selain nanti kalian akan memperoleh pengetahuan tentang pendidikan Kristen atau pendidikan Kristiani atau karakter pendidikan karakter Kristiani, maka diharapkan juga dari kalian akan terjadi perubahan sikap dan perilaku. Ya, misalnya pada saat ini kan kalian masih baru selesai menempuh studi di SMA, dan yang pasti ada pemikiran bahkan juga sikap dan perilaku yang masih terbawa-bawa pada saat SMA itu sudah dapat ditinggalkan, dan ada sikap-sikap kemanjaan sewaktu SMA itu sudah boleh ditinggalkan, karena memang setelah jadi mahasiswa kalian sudah diharapkan untuk menjadi orang yang mandiri, karena sudah jadi mahasiswa bukan lagi siswa ketika kalian masih SMA. Jadi bukan hanya kalian mendapatkan ilmu dari mata kuliah pendidikan karakter Kristen, tetapi kalian juga dari diri pribadi kalian juga akan terjadi perubahan perilaku, perubahan sikap yang lebih mandiri dan lebih dewasa dan berkarakter Kristiani. Baiklah, saudara-saudara, saya akan share screen dulu untuk bahan kita. Saya harap bersabar sejenak untuk menunggu share screen-nya. Iya, baiklah saudara-saudaraku sekalian. Seperti saya katakan tadi, yang nanti akan kalian hasilkan dari mata kuliah ini bukan hanya ilmu tentang pendidikan karakter Kristen, tetapi nanti pada akhirnya kalian benar-benar akan memiliki karakter Kristus. Ya, karena karakter Kristen itu sebenarnya dasarnya adalah bagaimana kita belajar dari karakter Kristus. Ya, memang sebagai bagian dari ilmu dalam mata kuliah pendidikan karakter Kristen, tentunya sebagai pengajar saya juga mengambil ya buku-buku sumber, tulisan-tulisan yang sangat luar biasa dari para ahli pendidikan karakter Kristen untuk menjadi acuan kita, tetapi sebetulnya menjadi sumber utama dan terutama dalam pengembangan karakter Kristen itu adalah memiliki karakter Kristus, yaitu Kristus sendiri. Bagaimana kita menemukan Kristus? Maka tentunya itu ada dalam Alkitab kita, ya, sebagai kitab suci yang kita yakini, dan ada begitu banyak dan begitu kaya pengetahuan dan segala sumber yang kita akan dapatkan dari kitab suci kita. Saudara-saudara, satu hal yang sangat penting juga yang kami kemukakan dari pertemuan perdana kita ini adalah kita nanti akan mempelajari beberapa pokok-pokok penting sehubungan dengan mata kuliah ini.
Kita kebetulan hari ini dalam materi ini adalah materi pertama video yang saya tayangkan untuk kalian sebagai video pembelajaran. Tetapi setelah itu kalian juga akan eh, melaksanakan pertemuan daring online dengan saya sehubungan dengan pemantapan lebih dalam lagi tentang mata kuliah pendidikan karakter Kristen. Pendidikan karakter Kristen sesungguhnya dari kata karakter ya. Kalau istilah pendidikan saya kira kita sudah mengerti dari pengetahuan kita dengan mata kuliah yang lain berhubungan dengan itu. Tapi lebih spesifik saya menjelaskan tentang istilah karakter dari kata Latin karakter atau karasein dan karaks ya, ini maknanya tools for making ya. Kata ini juga kita temukan dari bahasa Prancis ya, dari bahasa Prancis yaitu caractère. Dalam perkembangannya dia muncul menjadi kata karakter pada abad ke-14 ya. Kita juga menemukan dari bahasa Inggris yang berarti karakter, dan kita juga melihat dari bahasa Indonesia yang sebetulnya kata ini didapati dari kata di luar bahasa Indonesia, tapi pada akhirnya menjadi bahasa Indonesia, diindonesiakan menjadi kata karakter yang kemudian didefinisikan dalam kamus bahasa Indonesia Purwadarminta. Kata karakter itu diartikan sebagai tabiat, watak, sifat, kejiwaan, dan akhlak. Ya, ini jelas sekali ya. Kalau berbicara tentang karakter, ya tentunya dia berhubungan dengan apa yang kita sebutkan dengan tabiat tadi, watak, sifat, kejiwaan, dan akhlak. Kata karakter juga mengandung arti budi pekerti. Budi pekerti ya, yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Itu berarti bahwa kalau berbicara karakter berarti semacam jati diri ya, ciri khas ya, keunikan seseorang yang berhubungan dengan budi pekertinya ya. Dan tentunya setiap orang mempunyai karakter yang berbeda. Kembaran pun tentu walaupun lahir bersama, oleh ayah dan ibunya dipakaikan baju sama, warnanya sama, modelnya sama, tetapi jangan lupa bahwa dari sisi karakter dari anak itu tentu pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Karakter juga adalah keunikan pribadi yang membedakan saya dengan saudara-saudara, atau yang membedakan teman saudara dengan teman saudara itu dari karakternya. Orang selalu menilai orang lain dari karakternya dia. Karakter juga oleh seorang ahli ya, di bidang karakter, yaitu Andreas Hareva. Dia mengatakan bahwa karakter adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa sehingga membentuk unik, menarik, dan berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini menarik sekali ya. Harevard lebih mempertegas tentang karakter itu sebagai tadi sesuatu yang unik, yang terbentuk ya, atau suatu keadaan atau suatu perilaku yang ada dari dalam jiwanya yang lalu terbentuk dan itu membuat dia lain atau unik serta menarik, dan itulah yang membuat orang itu berbeda dengan orang yang lain. Selanjutnya karakter juga sama artinya dengan budi pekerti, sehingga itu oleh Edi Sediawati dia memberikan penjelasan bahwa karakter juga adalah moralitas yang mengandung
pengertian, yaitu adat istiadat, sopan santun, dan perilaku. Nah, ini sudah semakin luas ya pengertian dari karakter. Apalagi Edi Setiawati, dia sudah menyentuh kepada hal-hal yang berhubungan dengan moralitas. Gitu. Adat istiadat, berarti kalau sudah adat istiadat berarti sudah berhubungan dengan pemenuhan kebudayaan ya yang ada di situ, berhubungan dengan komunitas, berhubungan dengan orang lain, dan tidak hanya untuk diri sendiri. Sopan santun juga ada suatu perilaku yang memang harus dilakukan dalam sebuah komunitas yang berkarakter. Apalagi ini adalah karakter Kristiani. Saudara-saudara sekalian, nanti kita akan melihat ya, selain pengertian dari karakter, kita juga akan melihat tentang pengertian dari sikap dan perilaku. Karena karakter itu berhubungan dengan sikap dan perilaku. Nah, karena itu sikap dan perilaku di sini mengandung 5 jangkauan. Jadi mengandung 5 jangkauan. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, sikap dan perilaku dalam hubungan dengan Tuhan ini yang mendasari ya sebagai orang yang berkarakter Kristiani. Tentunya alat ukur pertama yang harus ia hadapi ya, karena ini berhubungan dengan karakter yang menilai bukan diri sendiri tapi orang lain ya. Sesama begitu. Misalnya kalian dalam satu kelas, berarti kalian menilai ya, sikap dan perilaku dari teman kalian gitu. Karena itu ukuran yang pertama yang harus digunakan adalah dalam hubungan dengan Tuhan. Sejauh mana dia punya kedekatan dengan Tuhan, ya, takut akan Tuhan. Karena dalam hubungan dengan Tuhan itu sangat perlu dalam sebuah tanggung jawab sebagai orang yang berkarakter Kristiani. Karena apalagi kita sebagai orang Kristen ya, orang yang percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu sebagai sumber dari karakter Kristiani. Kita belajar dari Dia. Tadi saya katakan di awal bahwa memiliki karakter Kristus. Gitu. Karena itu kalau kita memiliki karakter Kristus berarti kita harus bersikap dan berperilaku dalam hubungan dengan karakter Kristus. Bagaimana caranya? Gitu. Tentu gampang, tetapi susah. Gitu. Gampangnya adalah kita mau menyatakan, saya memiliki karakter Kristus, tapi yang susahnya adalah perilaku kita. Apa yang kita lakukan? Jadi tutur kata dan perbuatan itu jelas, harus seimbang. Dan bagaimana kita mau menyatakan diri sebagai orang yang berperilaku dalam hubungan dengan Tuhan lalu pada akhirnya beribadah pun kita malas, misalnya itu contoh. Hal yang kedua di sini adalah sikap dan perilaku dalam hubungan dengan diri sendiri. Ingat bahwa diri sendiri, diri kita itu kita harus kasihi, kita harus sayangi. Ya, toh? Mengasihi diri sendiri itu sangat perlu juga. Kenapa? Kalau kita tidak cinta diri berarti kita tidak memikirkan tentang masa depan dari kehidupan kita. Ya, kalian kuliah di Fakultas Teologi di program studi Pastoral Counseling itu karena kalian juga berkeinginan agar supaya kalian berkarakter yang baik dan itu bagian dari bagaimana kalian mengasihi diri kalian. Tidak heran di dunia ini ada begitu banyak orang yang bunuh diri, yang stres, yang depresi, yang jadi gila. Karena apa? Tidak mampu untuk menguasai dirinya sendiri dan pada akhirnya dia mengalami masalah-masalah seperti itu. Saya berharap di kelas ini kalian tidak seperti itu. Kasihilah dirimu, ya. Cintailah dirimu, hargailah dirimu sebagai imago Dei, ya, sebagai ciptaan Allah dan benar-benar berkarakter dengan baik.
Hal yang ketiga adalah sikap dan perilaku dalam hubungan dengan keluarga. Ini juga penting. Nah, orang yang terlalu berlebihan juga mengasihi dirinya sendiri itu juga keliru ya. Tetapi bagaimana kita secara wajar untuk mengasihi diri sendiri dan membuat posisi diri kita ini seperti apa. Begitu dalam hubungan dengan cita-cita, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan pendidikan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan dalam hubungan dengan diri sendiri kita. Tetapi ingat bahwa kita juga membutuhkan orang lain. Orang lain yang lebih dekat dari kita adalah keluarga kita. Gitu. Karena itu sikap dan perilaku dalam hubungan dengan keluarga itu juga sangat penting. Ya, dari perhatikan baik bahwa organisasi yang terkecil adalah keluarga, gitu. Ayah, ibu, dan anak. Dan karena itu keluarga itu merupakan tumpuan kita untuk bagaimana kita memacu kehidupan, bagaimana kita mau menyatakan kebahagiaan, kesukacitaan. Ya, tentu saya percaya bahwa kalian juga punya keluarga, gitu. Punya ayah, ibu, punya saudara, kakak, adik, dan tempat kita bercengkrama ada di situ. Dan keluarga juga menjadi tempat kita mencurahkan isi hati kita. Mungkin kalau kita sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, maka keluarga itu sebuah kebutuhan yang sangat primer. Dikala kita berhadapan dengan permasalahan, lalu di situ kita menuangkannya dan membicarakannya serta kita menyelesaikannya. Jadi ini sangat-sangat penting bagaimana kita bersikap dan berperilaku yang baik terhadap keluarga dalam hubungan dengan keluarga kita. Lalu yang keempat yaitu sikap dan perilaku dalam hubungan dengan masyarakat dan bangsa. Ya, tidak cukup hanya kita terkungkung dalam satu komunitas yang terdekat kita yaitu keluarga. Tetapi kita juga lebih harus keluar dari situ dan membiasakan diri hidup kita bermasyarakat dan berbangsa. Kita harus sadar bahwa selain kita menjadi anggota keluarga, maka kita juga anggota gereja, kita juga anggota masyarakat, dan juga secara luas kita sebagai bangsa Indonesia, misalnya seperti itu. Karena itu di hubungan kita dengan masyarakat yang lain itu perlu juga sosialisasi kita dengan orang lain itu sangat dibutuhkan. Bukan tidak mungkin bahwa kita hidup di tengah-tengah kehidupan majemuk, ya, kehidupan yang pluralis misalnya. Ada berbagai macam orang yang kita temui, kita hadapi dan juga berteman atau bersahabat dengan kita. Sehingga masyarakat dan bangsa itu tidak pernah tidak ada dan selalu ada terus dalam kehidupan kita. Mungkin kalian misalnya kalau sudah nanti kuliah secara tatap muka langsung di kampus, kalian akan saling berteman dengan sesama kalian yang memang berbeda suku, misalnya, berbeda bahasa, dan juga bisa saja kalian nanti bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama dalam satu masyarakat, berbeda budaya dalam satu masyarakat dan bangsa itu. Maka bagaimana kalian nanti melakukan jangkauan dari sikap dan perilaku yang baik dalam hubungan dengan konteks yang serba majemuk heterogen seperti itu. Ini selalu dibutuhkan, yaitu karakter Kristiani selalu nampak dalam posisi seperti itu. Bagaimana kita mampu untuk beradaptasi dengan kondisi kemajemukan itu masyarakat dan bangsa. Hal yang kelima, yang terakhir di sini dari sikap dan perilaku yang mengandung 5 jangkauan ini adalah sikap dan perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar. Nah, itu tadi saya katakan ya, tidak cukup dengan keluarga, tidak cukup hanya dengan masyarakat dan bangsa, tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa di mana kita berpijak, di mana kita tinggal di bumi, di tanah air kita, dan di dalamnya juga kita harus bersentuhan dengan alam sekitar kita. Bagaimana orang yang berperilaku Kristiani gitu toh, berkarakter Kristiani tetapi dia tidak mencintai alamnya gitu.
Bagaimana kita mau menyatakan diri sebagai orang yang punya sikap dan perilaku Kristiani, tapi kita buang sampah sembarangan. Itu contoh kecil ya. Nah, karena itu eh, sikap dan perilaku dalam hubungan dengan alam sekitar itu juga sebuah kepentingan ya, kebutuhan bagaimana kita bisa bertahan hidup dan menata kehidupan. Ingat bahwa kalau kita melestarikan alam, kita memelihara alam dengan baik, maka alam itu akan pasti jadi berkat buat kita. Tapi kalau kita sengaja dengan alam, pasti bisa saja alam itu akan jadi sumber bencana dari kita. Ini penting sekali ya. Saudara-saudara sekalian, kita maju lagi. eh, Kita akan memahami tentang bagaimana membangun karakter. Gitu. Membangun karakter, ya, sebuah kualitas hidup membuat seseorang berbeda dengan orang lain. Jadi karakter itu sebenarnya kualitas hidup yang membuat seseorang itu berbeda dengan orang lain. Apa itu kualitas? Kualitas adalah mutu, bobot, nilai tambah seseorang. Kenapa dia berbeda dengan orang lain? Yang disebut berbeda dengan orang lain karena dari cara hidup seseorang yang berbeda, berubah, lebih baik dari yang lain. Gitu. Jadi seorang yang terus membangun karakter adalah orang yang benar-benar mampu untuk menyatakan kualitas kehidupannya. Kualitas kehidupannya itu adalah jati dirinya. Kita dilihat dari kualitas kehidupan kita. Jadi saudara juga dilihat dari kualitas kehidupan saudara. Seperti apa kualitas kehidupan saudara? Apakah kualitas kehidupan saudara menurun atau dibangun atau meningkat atau seperti apa atau tetap? Nah, ukurannya nanti yang menilai adalah orang lain. Itu. Perhatikan baik-baik ya. Karakter juga adalah sifat, tindakan, dan perkataan. Jadi yang dimaksudkan dengan kualitas hidup yang harus terbangun itu adalah berhubungan dengan sifat, berhubungan dengan tindakan, berhubungan dengan perkataan. Jadi sehingga itu saya selalu katakan bahwa uh, sebenarnya kualitas hidup itu adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara perkataan dan perbuatan. Ya, atau perkataan dan perbuatan. Itu jelas ya, dalam kitab suci juga dijelaskan ya. Dalam kitab Yakobus juga dibilang jelas dan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi punya keyakinan tapi tanpa perbuatan. Dia tahu, dia selalu katakan, dia selalu bersaksi tentang keyakinan pada Kristus misalnya. Dia selalu memberitakan Injil, tetapi dia tidak memberitakan ini hanya dengan kata-kata, tapi dia tidak melakukan dalam bentuk perbuatan. Perbuatannya tidak ada, nol. Sehingga itu firman Tuhan bilang, apa? Sama dengan mati. Begitu, pada hakikatnya tidak ada gunanya. Nah, sebenarnya orang yang punya kualitas, karakter yang dibangun secara terus-menerus adalah orang yang mampu menyeimbangkan antara tutur katanya dengan perbuatannya. Lalu yang berikut, karakter juga adalah perkataan yang disertai dengan hal terpenting, yaitu tindakan yang mau untuk berubah. Jadi tindakan atau perbuatan hidup yang dinamis, ya, berproses terus untuk menjadi lebih baik. Jadi dia belajar dari pengalaman hidupnya, begitu. Jadi tidak hanya tinggal di tempat, gitu, tapi karakter itu dia berproses terus. Ketika mungkin dia mengalami mengalami jatuh ya, jatuh dalam kehidupannya, tapi setelah dari pengalaman kejatuhannya itu dia menjadikan itu sebuah pelajaran ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik kan. Jadi itu menjadi pelajaran buat dia untuk berbenah dan dia tidak akan terperosok lagi di lubang yang sama misalnya. Lalu dia dinamis, dia terus bergerak untuk menjadi lebih baik. Jadi seperti itu membangun karakter. Karena itu sebenarnya simpulannya dari pengertian ini adalah karakter adalah teladan, gitu. Karakter itu teladan. Jadi orang yang punya karakter baik, yang juga
sehingga dia disegani, dihormati, dihargai oleh orang lain dari teladannya. Gitu. Kalau dia jadi pemimpin berarti dia harus jadi contoh, jadi teladan. Kalian nanti akan dilatih, dididik di kampus yang kita cintai bersama ini sebagai orang yang nanti berkarakter Kristiani, gitu. Dan kalian juga akan menjadi teladan itu bagi orang lain. Bukan hanya sesama kalian, tapi juga di mana kalian berada. Karena ini apa? Unlimited gitu, tanpa batas gitu. Sampai kapanpun ya, ketika sekali kalian belajar tentang pendidikan karakter Kristiani, maka itu akan terjadi unlimited dalam kehidupan saudara. Jadi selama-lamanya, sejauh kalian terus mempertahankan pengetahuan itu dan juga mampu dan berusaha terus untuk berproses dan melaksanakan apa yang kalian pahami sehubungan dengan pendidikan karakter Kristiani itu sendiri. Jadi itu sangat penting juga yang harus kalian lakukan. Baiklah saudara sekalian, kita akan maju lagi. Kita akan mengetahui tentang apa penting karakter itu, gitu. Seberapa penting karakter itu? Pentingnya karakter itu, dan kita selalu katakan dia penting karena pertama, karakter itu menunjukkan diri kita sebenarnya. Nah, ini sudah mulai jelas. Sebenarnya karakter itu adalah gambaran, cermin kita, gambaran diri kita, gitu. Apa yang engkau tunjukkan ya itu engkau, gitu. Misalnya siapa untuk melihat keunikan dari seseorang itu lihat dari karakternya. Jadi sehingga itu karakter itu penting karena dia menunjukkan siapa kita, jati diri kita. Apakah jati diri kita ini atau diri kita yang sebenarnya ini menjadi diri orang lain? Tidak mungkin, tapi tetap menjadi diri kita. Saya percaya tidak ada di sini kalian berusaha untuk menjadi diri orang lain misalnya. Apalagi nanti kalian akan mata kuliah homiletika misalnya semester sekian 4-5 gitu, ada mata kuliah ilmu berkhotbah. Ketika kalian mulai terkesan dengan khotbah dari para pengkhotbah yang terkenal, lalu kalian coba-coba untuk mengikuti jejaknya dia dan meniru semua 100% apa yang ia lakukan dalam cara dia berkhotbah, kalian bukan menjadi diri kalian sendiri, tapi menjadi orang lain. Itu tidak berkarakter. Tapi orang yang berkarakter adalah orang yang benar-benar menunjukkan siapa dia yang sesungguhnya. Orang yang benar-benar menunjukkan dirinya di hadapan orang lain. Dirinya yang unik. Kita semua mempunyai keunikan. Tinggal bagaimana kita mengembangkan keunikan yang ada pada diri kita masing-masing itu untuk menjadi berkat yang membantu orang lain. Hal yang kedua adalah pentingnya karakter, karena karakter menunjukkan cara seseorang melangkah untuk mengambil keputusan. Ya, kita selalu mengukur kemampuan orang lain, misalnya dalam sebuah organisasi misalnya. Kita mengukur kemampuan dia untuk bagaimana dia mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan atau sebuah program. Ya, ada satu program yang misalnya yang sedang disusun, lalu kemampuan dia untuk memanage, untuk memimpin, untuk mengatur, dan kita ukur dari situ. Lalu kita memberi penilaian, oh dia ini hebat, jago dia, hebat sekali dia pinter, jago memimpin. Nah, padahal yang kita lihat itu dari karakter dia. Dari karakter dia yang luar biasa itu, yang begitu berhikmat, tetapi pada akhirnya kita memberi penilaian orang itu hebat. Nah, karena itu penting karakter, karena karakter adalah alat indikator kita, alat ukur kita untuk membuat siapa diri kita, bagaimana kemampuan kita terhadap orang lain. Hal yang ketiga penting karakter, karena karakter menentukan sikap, gitu. Karakter menentukan sikap, perkataan, dan tindakan seseorang dalam kehidupannya. Jadi bukan hanya kemampuan untuk mengambil keputusan, tetapi karakter juga menentukan sikap, perkataan, tindakan seseorang dalam hidupnya. Sehingga itu kita bisa kita selalu menilai orang lain. Oh,
teman saya ini dia pemarah, ya, teman saya ini dia cerewet, atau teman saya ini dia pendiam. Kita selalu melihat dari sisi apa yang terjadi secara alami bagi kepribadian orang itu, dan karakter juga menentukan hal itu. Jadi ada penilaian yang harus kita lakukan dari karakter orang itu, maka pada akhirnya menimbulkan sebuah penilaian kita terhadap orang itu. Ya. Dari kita lanjut, karakter yang baik. Seperti apa itu karakter yang baik? Karakter yang baik adalah motivasi dari dalam untuk melakukan hal yang benar. Tadi penting karakter, tentu penting karena ada beberapa hal yang kita temui dari kepentingan dari karakter itu. Lalu kita melihat karakter yang baik itu sebenarnya bagaimana sih? Yaitu pertama, motivasi dari dalam untuk melakukan hal yang benar. Walaupun kita suka atau tidak suka untuk melakukannya dalam segala situasi. Ya, orang yang berkarakter baik adalah orang yang punya hati nurani. Jadi dorongan itu muncul dari dalam hati dan dari dalam diri dia, dan tidak ada kepentingan apapun ketika dia mau melakukan sesuatu begitu. Cuma persoalannya banyak terjadi adalah orang melakukan sesuatu karena ada kepentingan kan. Nah, karena itu kita menilai, kita melihat bahwa orang yang berkarakter baik adalah orang yang benar-benar tulus. Misalnya dalam persahabatan dengan kalian, sesama kalian. Kalian kan pasti punya sahabat, punya teman baik. Dorongan yang baik. Jadi orang yang misalnya kalau dia bersahabat, tentu dia bersahabat dengan tulus. Berteman dengan tulus, dengan baik. Dan itu dimunculkan. Suka atau tidak suka. Tapi dalam segala situasi dia mampu untuk menghadapinya. Karena dia punya karakter yang baik. Hal yang kedua adalah karakter yang baik adalah tidak dipandang dari sisi umur, kedudukan, jabatan, atau ras, ekonomi. Sebaliknya, semua orang dapat memiliki karakter yang baik. Jadi siapapun dia memiliki karakter yang baik, ya. Tidak pandang berapa umurnya. Kita tidak bisa menilai orang itu umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, oh dia punya karakter yang baik. Belum tentu dong. Dibanding dengan orang yang masih umur 20-an tahun. Karena karakter yang baik itu bukan itu ukurannya. Kedudukan dia, misalnya dia sudah jadi apa, tuh jabatan dia sudah jadi apa. Ya, gitu. Sekarang ini kan banyak orang yang punya kedudukan, punya jabatan, tetapi karakternya mana gitu. Masuk penjara misalnya, korupsi atau sebagainya. Kita tidak. Jadi artinya itu banyak sekali contoh ya kita untuk menentukan karakter yang baik itu seperti apa. Ras, ekonomi, atau mungkin karena dia orang kaya lalu dia berkarakter baik, orang miskin tidak baik. Saya kira tidak ada seperti itu. Orang miskin pun ya dia punya karakter yang baik dan diberikan karena karakter itu pemberian dari Tuhan. Ada pada kita keunikan yang tinggal persoalannya adalah kemampuan kita untuk mengelola, bagaimana kita mengubah. Kadang-kala karakter kita bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tempat kita bekerja, keadaan kita. Kita selalu dipengaruhi oleh situasi-situasi seperti itu, sehingga membuat sebetulnya kita punya karakter yang baik, tapi karena keadaan seperti itu maka memaksa kita untuk berkarakter yang tidak baik. Hal yang ketiga adalah karakter adalah selalu bersumber dari dalam hati. Itu tadi saya katakan seperti di awal tadi, bahwa di bagian pertama bahwa karakter itu selalu ada dalam hati nurani kita. Jadi kalau karakter yang baik itu tulus tadi saya bilang. Dia sumbernya dari dalam hati kita dan tidak ada unsur paksaan, ya. Tidak ada unsur tekanan, intimidasi dari siapapun. Orang itu selalu menunjukkan sesuatu yang benar-benar murni keluar dari motivasi dirinya, dari dalam hatinya yang paling dalam, dan tidak ada tekanan apapun. Ini sangat penting sekali ya, saudara. Selain kita belajar ya pengertian secara umum tentang karakter tadi, maka kita masuk kepada pengertian dari para ahli yang saya coba tampilkan dalam slide kita, yaitu Raharjo. Ya.
Raharjo dia mengatakan begini, pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan yang holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas, yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini Raharjo. Ya, menurut Raharjo pendidikan karakter adalah suatu proses pendidikan yang holistik. Apa itu pendidikan yang holistik? Pendidikan yang holistik adalah pendidikan yang menyeluruh, ya. Pendidikan yang menyeluruh. Kita harus tahu bahwa dari sisi pendidikan, ya, pengertian pendidikan ada kurang lebih tiga bentuk atau model dari pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Nah, pendidikan formal itu seperti yang sekarang ini kalian kan sedang kuliah, ya, di Fakultas Teologi, ya, KN, program studi Pastoral Counseling. Ini pendidikan formal karena kalian secara formal, secara resmi kalian kuliah di kampus. Gitu. Walaupun sekarang sifatnya kuliah daring online karena pandemi COVID-19. Nah, itu pendidikan formal. Nah, juga ada yang namanya pendidikan non formal. Pendidikan non formal itu adalah pendidikan di luar pendidikan formal, misalnya kursus-kursus yang kalian bisa ikuti, kursus bahasa Inggris, kursus macam-macam itu yang ada, lembaga-lembaga swasta yang sudah melakukannya, dan itu pendidikan non formal. Ada juga yang disebut dengan pendidikan informal. Nah, dalam ilmu pendidikan karakter Kristiani sebenarnya pendidikan informal ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ini pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga. Karena memang dalam Alkitab itu paling banyak kita menemukan itu pendidikan informal. Ya, misalnya sebut saja dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Di situ jelas sekali, ya, tentang bagaimana diceritakan satu perintah dan ketetapan yang harus ditegakkan, diajarkan, ya, kepada keturunan orang Israel turun temurun di berbagai tempat. Ya, dalam Ulangan pasal 6 itu jelas sekali. Pada saat engkau makan, pada saat engkau berjalan, pada saat engkau bangun, pada saat engkau tidur. Jadi di tempat-tempat tertentu yang secara lazimnya kita selalu lakukan setiap hari, secara rutin kita lakukan setiap hari, di tempat-tempat itulah ditentukan bagaimana orang Israel diajar, dididik untuk menerima, ya, pendidikan pengajaran dari orang tuanya. Itu pendidikan keluarga secara turun temurun hingga sampai sekarang. Ya, itu mungkin menjadi alasan kenapa orang Yahudi itu termasuk orang-orang pintar di dunia ini. Yang kedua, prasetyo dan rivasinta. Ya, hal yang kedua ini, prasetyo dan rivasinta, dia mengatakan begini. Pendidikan karakter sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia insan kamil, yaitu manusia yang baik, gitu maksudnya. Insan, manusia yang berbudi luhur, berpekerti, begitu. Jadi pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai karakter. Jadi kalau bicara tentang pendidikan karakter menurut Prasetyo itu sebenarnya sebuah sistem, jadi sebuah tata aturan tentang bagaimana nilai-nilai karakter yang baik itu ditanamkan kepada peserta, kepada siapa? Kepada siapa saja. Ya, kepada mahasiswa, pada siswa, kepada orang lain. Ya, itu pendidikan karakter. Nilai-nilai apa itu? Nilai-nilai tersebut itu nilai-nilai yang didasari, ya, terhadap keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai itu baru nilai-nilai itu juga harus
wujudkan dalam kehidupan, mulai dari kehidupan diri sendiri, sesama, lingkungan, bangsa, dan negara. Nah, ini menurut Prasetyo ya sangat luar biasa ya, pengertian ternyata penting juga ya pendidikan karakter Kristiani itu sendiri. Selanjutnya pendidikan karakter Kristiani ya, pengertiannya. Pendidikan karakter Kristiani adalah pendidikan karakter yang pelaksanaannya didasarkan pada karakter Yesus Kristus, sang pendidik agung itu. Jadi Yesus Kristus di sini sebagai pendidik agung, ya, sumber dari segala sumber, sumber utama kita adalah Yesus Kristus. Kalau bicara tentang pendidikan karakter Kristiani, maka sumber utamanya adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah guru agung atau pendidik agung kita. Teladan, sosok teladan yang sempurna. Juru selamat kita, Tuhan kita, memberkati setiap kehidupan yang kita jalani. Itulah dia, Yesus Kristus. Kehidupan Yesus menjadi dasar utama dalam mempelajari pendidikan karakter Kristiani. Karena itu setelah tatap muka pertama ini kalian nanti akan belajar lebih jauh lagi tentang seperti apa menjadi orang Kristen yang berkarakter. Nanti ada pokok-pokok bahasan menarik setelah ini. Yang pasti mata kuliah ini saya pastikan ini menarik bagi kita semua. Yesus Kristus bukan hanya menyampaikan tentang kehidupan yang berkarakter, melainkan menjadi contoh dan teladan dalam melakukan kehidupan yang berkarakter. Jadi Yesus itu bukan cuma soal apa yang ia bicarakan, apa yang ia sampaikan, apa yang ia khotbahkan, ia ajarkan, tidak. Tetapi dirinya sendiri menjadi contoh pertama, contoh utama sebagai orang yang berkarakter. Sehingga itu para muridnya belajar dari dia. Para rasul termasuk Rasul Paulus memberitakan Injil itu belajar dari Yesus sendiri. Ini sangat luar biasa ya. Jadi tokoh sentral kita tentang pendidikan karakter Kristiani itu, ingat ya, itu Kristus, Yesus Kristus ya. Karena itu saudaraku, yang paling terakhir adalah yang saya mau sampaikan di awal ini adalah miliki karakter Kristus. Karena dengan kita memiliki karakter Kristus, maka kita akan menjadi orang Kristen yang berkarakter Kristiani yang luar biasa. Demikianlah materi pertama ini. Saya harap kalian tetap juga secara serius untuk belajar karena ada materi-materi selanjutnya, kedua, ketiga, dan seterusnya dari mata kuliah kita yang nanti saya akan publish di video ini untuk menjadi bahan pembelajaran kita bersama. Oke, saudara sekalian, terima kasih atas kesediaannya untuk nonton video ini. Tuhan memberkati kita semua.